Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang non. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dapat diberikan nikmat iman, Islam, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita tentunya dalam rangka thalabul ilmi. Oke, di pagi yang cerah ini kita ucapin aja. Itu semuanya mungkin baik itu OTKP 1, OTKP 2 dan OTKP 3. Alhamdulillah di pagi hari ini mungkin sudah pada mandi dan sudah sehat kembali. Mudah-mudahan kita di sana kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kita bertemu lagi yaitu dengan materi berikutnya, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus tahu bagaimana caranya pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan pendidikan. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut aja. Yang pertama yaitu kita lihat di sini ada pengertian pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kalau kita singkat ada SARPEN. Nah, kita lihat ini di sini ada sarana. Nah, apa sih sering kita dengar di lingkungan kita? Ada seksi yang namanya ada seksi sarana dan prasarana. Nah, seandainya nanti Anda ditunjuk, kalian ditunjuk sebagai misalkan di lingkungan, yaitu di apakah itu di Karang Taruna, di kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya resmi, misalkan ada 17 Agustusan. Nah, di sini ada kalau kalian nanti ditunjuk jadi sarana. Nah, kayaknya kalau sarana enggak ditimpalin, enggak disambung dengan sarana dan prasarana, kayaknya kurang nyambung gitu. Nah, kita lebih baik kita sambungan saja, kita jadikan satu kalimat yaitu sarana dan prasarana. Nah, di sini kita lihat ada sarana. Apa sih yang dimaksud dengan sarana? Nah, kita sebagai masyarakat ya, apalagi kamu seorang pelajar. Apa sih yang dimaksud dengan sarana? Nah, kita lihat di sini kita jabarkan sarana adalah perlengkapan yang sifatnya bisa digunakan secara langsung. Nah, itu definisinya, yakni perlengkapan yang mendukung dan dapat berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Nah, ini kalau kita di sekolah sedang belajar, apa sih yang berhubungan dengan sarana pembelajaran? Nah, contohnya di situ ada buku, ada bolpen, ada papan tulis, ada meja, dan juga ada kursi. Nah, ini sangat mendukung. Seandainya tidak ada kursi, ada meja aja kan kita nggak mungkin belajar. Nah, inilah yang mendukung. Tapi bagaimana kalau di masyarakat kita ada suatu kegiatan? Misalkan ada orang hajatan. Nah, tentunya kan ada sarana. Kalau belajar kan ada alat pembelajaran. Tapi kalau di daerah kita, misalkan ada acara maulid, ada acara 17-an. Nah, tentunya kan ada sarana yang tujuannya untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Nah, tujuannya sifatnya membantu. Tapi memang pokok, ya, tujuannya membantu tapi pokok gitu loh. Kok gimana sih? Tapi membantu pokok. Iya, sarana ini membantu demi kelancaran kegiatan tersebut. Misalkan ada lomba, misalkan makan kerupuk. Nah, tentunya kan ada sarananya kerupuk. Ya, di 17 Agustusan. Nah, kalau nggak ada kerupuk, ya bukannya lomba makan kerupuk. Nah, itu sarananya yang harus kita penuhi, harus ada, apalagi di dalam pendidikan yang sifatnya biasa digunakan secara langsung, ya, secara langsung yang berhubungan
dengan proses pembelajaran. Tadi sudah saya katakan ada papan tulis, ada LCD atau proyektor, ada buku, dan ada media pembelajaran. Nah, contoh LCD, ya, kalau Tom yang mau menggunakan, nah itu sarana yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Gitu. Nah, ada lagi, yaitu prasarana. Nah, rasanya kalau kita nggak ada sarana, tidak dilengkapi dengan prasarana, kayaknya kurang afdol. Nah, di sini ada prasarana adalah fasilitas pokok. Nah, kalau di sekolah ada fasilitas, ada ruang belajar, ada gedung. Ya. Prasarana adalah fasilitas pokok yang sifatnya mempunyai masa pakai yang cukup lama. Yang artinya fasilitas pokok yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu tadi saya katakan ada kursi, ada meja, ada segala macam tuh. Jelas di sini kalau kita lihat ada gedung, ya. Nah, kalau di dalam pelajaran misalkan kita sekolah, kalau prasarananya tidak ada, contoh gedung. Nah, di mana kita mau berteduh kalau hujan? Nah, artinya kan kita bisa sekolah, namanya misalkan SMK. SMK tidak ada prasarana gedung misalnya, jadi kan SMK terbuka. Ya, jadi di sini prasarana adalah fasilitas pokok yang artinya fasilitas pokok yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam proses belajar atau proses pendidikan, yaitu seperti kursi, meja, ada ruang kelas, gedung. Nah, di sini juga gedung, kita juga kalau kita mau membangun gedung harus kita tahu ya lokasinya bagaimana, seperti tahun seperti pembelajaran yang kemarin yang kita bahas, untuk memilih lokasi gedung yang kayak apa, yang bagaimana, tentunya yaitu yang aman, nyaman, enak, tidak becek, apalagi sekarang jalan ya musim hujan. Tapi saya rasa kalau di Kota Tangerang ini untuk sarana jalan sudah tidak ada lagi yang kotor karena semuanya udah di paving block semua itu. Ya, alhamdulillah itu Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota kita dulu. Ya, sudah memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagus ya. Seperti pembelajaran kemarin, bagaimana kita memilih lokasi satu yang mungkin dekat dengan kantor pemerintah, dekat dengan sarana kesehatan, dekat dengan sarana transportasi. Itu kan juga memudahkan kita di dalam proses belajar mengajar untuk sampai ke tempat yang kita tuju, contohnya di sekolah. Itu juga sangat mendukung, ya, sangat mendukung di dalam kegiatan belajar. Nah, itu seperti itu yang pelajaran kemarin pada waktu beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas, yaitu sarana dan prasarana gedung. Kita cari lokasinya di mana, tempatnya bagaimana, struktur tanahnya bagaimana, kita sudah jelaskan waktu pelajaran berapa minggu yang lalu. Nah, kita lanjut. Jadi pengelolaan atau manajemen sarpen adalah suatu proses pengelolaan sarana prasarana di sekolah agar berfungsi dengan baik sehingga antara guru dan siswa keduanya dapat saling menjalankan tugas dengan baik. Contoh misalkan. Nah, bagaimana sih manajemennya yang bagus? Nah, di dalam penggunaan misalkan, penggunaan ruang lab. Nah, bagaimana manajemen yang bagus? Kita atur tuh jadwal. Misalkan ada jadwal praktek komputer ya bagi yang menggunakan lab. Nah, misalkan di sini kalau memang kita sudah bagus, alhamdulillah.
Setiap jurusan ada lab masing-masing, jadi kan kita tidak berebut. Nah, itulah sarananya sudah lengkap. Misalkan jadwal piket, jadwal praktek. Nah, kita buat jadwal piket. Nah, giliran misalkan, mohon maaf, OTKP 1, 12 OTKP 1 hari, misalkan hari Rabu. Jam berapa sampai jam berapa? Nah, kita buat jadwal. Nanti OTKP 2 jam berapa juga sampai jam berapa dan terakhir sampai jam berapa. Tapi di situ kita buat juga aturan. Nah, bagi pengguna lab komputer khusus OTKP, nah tolong ruangan harus bersih dan rapi. Jangan misalkan jangan makan di dalam lab, ruangan lab. Jangan mencoret-coret tembok. Nah, ini kita atur lagi ya. Ada jadwal, kita buatkan jadwal, kita bikin juga peraturan juga. Nah, seperti itu. Nah, ini manajemennya agar kita di dalam kegiatan proses belajar mengajar nyaman. Contoh, jangan misalkan ada larangan, jangan membawa makanan ke dalam ruang lab komputer. Terus yang selanjutnya, setelah digunakan, matikan kembali dan rapikan seperti semula itu. Jadi enak. Semuanya pas kita mau pakai berikutnya dalam keadaan bersih, rapi, dan alat-alat tersebut juga kita siap kita pakai kembali. Oke, kita lanjut. Pengelolaan sarana prasarana di sekolah agar berfungsi dengan baik sehingga antara guru dan siswa keduanya dapat saling menjalani tugas dengan baik pula sehingga tujuan pendidikan, tujuan belajar tercapai secara maksimal atau optimal. Iya, kalau suasana nyaman, suasana indah, sejuk, rapi, tertata rapi, kan enak kita proses belajar mengajar juga. Contoh di ruang kelas. Nah, kalau ingin kita belajarnya itu nyaman, enak. Nah, contoh misalkan di ruang kelas nih bagi siswa nih, khususnya untuk OTKP. Kalau jurusan yang lain sih nanti gurunya masing-masing yang memberikan penjelasan. Tolong ini kalau habis makan, contoh makan cireng, cilok segala macam lah, saya nggak tahu dah. Nah, sampahnya itu jangan dibuang ke kolong. Contoh di kolong meja itu banyak, bener kadang-kadang sudah 1 minggu nggak dibuang baunya, ya Allah, Robi. Ya, tolong ya. Nih bagi piket juga sudah dibuatkan juga roster piket. Nah, bagi yang piket jalankan tugas masing-masing. Karena tanggung jawab di kelas itu bukan tanggung jawab piket aja, tanggung jawab warga sekolah. Contoh misalkan OTKP 1, nah itulah Anda yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Nah, bikin jadwal piket. Ya. Terus juga kita juga sebagai masyarakat warga sekolah, nah harus menyadari betapa pentingnya kesehatan. Nah, bagaimana caranya? Kita jaga kesehatan, jangan buang sampah sembarangan khususnya bagi kelas masing-masing. Ya, buang sampah jangan sembarangan itu. Kadang-kadang di kolong meja. Nah, habis makan, ya sediakan tempat sampah. Apa? Misalkan kantong plastik, kantong kresek. Nah, tampung di situ. Masukin masing-masing bekas aqua, bekas segala macam, ya. Bekas batagor, bekas Anda gigit-gigit itu jangan dimasukin ke kolong meja, buang ke tempat sampah. Ya, ini lebih menambah kenyamanan. Nah, setelah selesai makan, masukkan ke dalam kantong plastik. Apalagi sekarang kita banyak tuh styrofoam, makan nasi uduk segala macam, ya. Tolong itu mengandung berpenyakit, banyak lalat, banyak juga kutu segala macam bakteri. Nah, dibuang. Kita biasakan hidup bersih. Ya. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu jadi ada di dalam pengertian pengelolaan sarana dan prasarana ada 3, ada sarana. Nah, bagaimana prinsipnya untuk mencapai tujuan? Prinsip pencapaian tujuan, bagaimana prinsipnya? Ya belajar.
Kalau memang kita pengen pinter, pengen pandai, ya belajar. Nggak harus dari guru. Guru hanya cuma fasilitas, sepenuhnya kan di rumah. Guru hanya membantu. Guru hanya membantu di dalam kegiatan proses pembelajaran Anda. Nah, sisanya selebihnya kan di rumah. Jangan sepenuhnya segala macam kegiatan pendidikan diserahkan ke guru. Ini kebanyakan orang tua jadi demikian. Sepenuhnya diserahkan kepada guru, tidak begitu. Semuanya pendidikan kita antara guru. Pertama pendidikan di rumah, orang tua, guru. Nah, tidak kalah pentingnya itu pemerintah. Pemerintah yang memberikan sarana dan prasarana agar tujuan pendidikan, pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, ada juga prinsip efisien. Prinsip efisien. Kita gunakanlah barang-barang yang ada. Efisien, contoh, rawatlah barang-barang tersebut. Seperti layaknya merawat barang Anda sendiri. Contoh, barang Anda sendiri aja nggak Anda, kadang-kadang Anda nggak sayangi, bagaimana kita menyayangi orang lain atau menyayangi barang-barang kita, barang orang lain. Contoh, misalkan meja. Nah, kenapa juga sekarang itu banyak sekolah melarang membawa Tipp-Ex? Kenapa melarang membawa Tipp-Ex? Contoh, misalkan ada pelajaran yang salah. Bukannya pelajaran yang di Tipp-Ex yang salah, malah meja di Tipp-Ex, dibikin gambar-gambar yang nggak pantas. Contoh, misalkan ada tulisan ele penyu, situ. Kadang pula juga kadang-kadang saya baca di tembok. Ini mah alhamdulillah di sana, bukannya di sini, di tempat lain gitu. Banyak tulisan yang kurang bagus. Itu ya alhamdulillah di sini mah sama juga, kita lihat di situ. Ada pernah saya baca, ini di sekolah lain di tulisannya yang enak, Lisna Jablay Gang Sadar. Ya Allah, itu kan nggak bagus. Itu mah sekolah lain. Alhamdulillah juga kita lihat banyak di sini sama juga. Nah, ini efisiensi artinya kita hemat efisien Contoh, dengan kita menjaga lingkungan, menjaga sarana prasarana, menjaga dinding misalkan tidak ditulis-tulis, tidak dicoret-coret, kan menghemat efisien. Kalau kita nggak coret-coret, tahun depan masih bersih, kan kita nggak perlu ngecat lagi. Sepatu misalkan kita pakai hemat, kan lebih efisien, mudah kita rawat. Tujuannya apa? Agar suasananya, agar sepatu yang kita pakai, barang-barang yang kita pakai tahun depan masih kita gunakan lagi, masih bisa. Kita gunakan juga prinsip administrasi, semuanya terlaksana dengan baik sesuai dengan administrasinya, semuanya. Prinsip kejelasan dan tanggung jawab. Saya lihat di sini udah jelas tanggung jawab semuanya. Kenapa? Semua yang ada sarana dan prasarana di lingkungan kita sudah terkoordinir dengan baik sesuai dengan administrasi dan juga adanya tanggung jawab. Kita lanjut, ada prinsip koefisien Oke. Di sini ada menurut Permendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007, yaitu tentang sarpen, sarana pendidikan. Tentunya di sekolah. Kriteria minimum sarana terdiri dari perabot. Nah, ini minimum minimal kita punya perabot. Peralatan pendidikan. Misalnya kita punya lengkap, ada peralatan pendidikan, ada papan tulis, ada semuanya, ada peralatannya, ada buku disediakan, ada kertas. Kalau jurusan apa yang meminta kertas, udah disediakan di TU. Tapi jangan kamu minta sendiri, biarkan nanti gurunya sendiri yang meminta. Tujuannya apa? Agar segala pengeluaran barang-barang yang ada itu,
kertas yang ada, sarana yang ada, biar tercatat di dalam administrasi, ada sistem administrasi. Misalkan kita mau praktek nih AP. Nah, gurunya yang datang, Pak, ya ada Bu Titi, ada Bu Dede, segala macam. Ya minta, Pak, saya minta kertas 1 rim misalkan. Nah, siapa yang tanggung jawab? Tulis nama, ya, jenis barangnya apa, berapa jumlahnya, gitu, bikinkan tanggal. Jadi enak sesuai dengan administrasi gitu. Jadi misalkan saya minta kertas 1 rim, ya 1 rim, nama jenis barangnya apa, kertas HPS, tanggal berapa, ya, tanda tangan dibuat. Itu jadi tertib administrasi. Kriteria minimum sarana terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar yang lainnya. Nah, ini seperti itu. Nah, kalau barang-barang yang kita pinjam itu kan barang milik negara. Nah, kalau kita pinjam, nah, catat ke dalam buku peminjam, ya. Karena nanti kita tahun depan kalau barangnya masih kuat, bisa. Nah, tahun depan kan kita masih gunakan adik-adik kita, ya. Karena kamu sekolah di sini 3 tahun, nah kan tahun depan bisa kita gunakan, adik-adik kita juga bisa menggunakan alat-alat tersebut. Contoh buku. Nah, bagus sih buku dipinjamkan sebagai sumber belajar. Kita pinjam nih buku baru. Bagus. Kembali lagi ke sekolah baru. Bagus, masih baru juga. Artinya kenapa? Nah, buku tersebut sumber belajar tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Ya. Kadang-kadang ada yang dikembalikan masih baru tapi udah pada bolong. Nah, ini banyak yang kita lihat ini. Ini mah sekolah lain. Sekolah lain. Di sekolah kita alhamdulillah sama juga mungkin. Ya. Oke, teknologi kita lanjut juga, ada teknologi infokum apa tuh saya itu. Serta perlengkapan lainnya yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Ini minimal, misalkan ada komputer. Kalau SMK kan harus memang, apalagi kita jurusan IT, ada komputer, ada jaringan internet. Nah, ini wajib kita miliki. Nah, minimal ini yang ada kita miliki. Kayak saya rasa ada juga UKS, ada sarana kantin ada. Nah, ini kadang-kadang juga. Nah, tolong ini untuk OTKP, kalau setelah belajar, setelah Anda istirahat misalkan. Nah, istirahat pada jam-jam setelah masuk ya segera, jangan juga langsung. Udah istirahat, udah lama guru nungguin di kelas belum juga sampai, udah sampai belum selesai makan, bawa makanan ke kelas, ya, sambil makan, itu mulut masih banyak makanan, ya. Nah, setelah jajan, buang sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada kriteria minimum prasarana terdiri dari lahan. Lahan itu tanah, ya. Lahan itu tanah, ya, sarana atau prasarana tanah yang kita miliki. Ada bangunan, ya ada lahan, ada bangunan, ya. Nah, bangunan juga gimana? Bangunan nggak bangunan aja begitu, tapi dibuat ruang-ruang kelas. Nah, ruang kelas juga harus kita rapikan, juga ada kelasnya, dibeda-bedain, ada kelas OTKJ, ya ada juga OTKJ, ada MM segala macam, dibuat roster seperti itu. Jadi tujuannya apa? Kita juga nggak bingung, guru yang masuk juga nggak bingung nyari kelas. Kelas OTKP 1 yang mana, OTKP 2 yang mana? Nah, seperti itu. Nah, kita buat daftar ruangan kelas masing-masing. Tujuannya apa? Memudahkan kita di dalam proses belajar. Dan instalasi daya listrik, ada daya tampung. Instalasi berarti daya listrik, artinya listrik yang memadai, agar jangan nanti kita sedang praktek komputer mati.
dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Contoh jasa apa? Pelayanan, misalkan transportasi, ya, segala macam, ya gitu kita harus miliki. Oke, kita lanjut sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, silakan. Yang mana yang belum jelas, ya, itu ada. Ini kita ambil dari Permendiknas Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang sarana pendidikan sekolah. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya, oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini perencanaan kebutuhan pengadaan pengembangan sarana prasarana pendidikan, ya. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kita lihat dulu, kalau kita mau pengadaan sarana dan prasarana, nah kita cek dulu, kita cek apa sih kira-kira yang dibutuhkan, barang yang mana sih misalkan yang tidak layak lagi untuk dipakai, untuk kita ganti, ya. Kalau kita ganti, mau barang yang lainnya kita cek dulu, apakah barang ini masih layak digunakan atau masih dapat diservis. Kalau masih bisa dapat kita reparasi. Kalau nggak bisa, ya baru kita ganti, gitu. Nah, jadi kita cek dulu, cek masing-masing barang apa dan di ruang mana yang memang sudah tidak layak. Contoh misalkan ada kipas angin. Kipas angin kalau memang masih bisa kita servis atau kita reparasi. Ya, kalau memang sudah tidak bisa, ya apa boleh kita simpan, kita ganti yang baru. Tapi bagaimana caranya untuk mengajukan yang baru? Nah, yang barang-barang yang sudah rusak itu kita ajukan nih Pak, misalkan di ruang 12 OTKP 1 kipas anginnya sudah tidak bisa lagi digunakan. Nih buktinya. Nah, ada kita mengajukan barang yang rusak. Nah, barang yang rusaknya kita berikan ke pengadaan barang nih Pak, barangnya kipas anginnya rusak, udah nggak bisa digunakan. Tolong ganti yang baru. Jadi maksudnya ada bangkainya gitu. Jangan kita minta barang yang baru, bangkainya nggak ada. Nah, kita ajukan sarana prasarana itu, kita ajukan barang yang lama dan minta diganti yang baru. Nah, biar nanti bagian sarana dan prasarana mengecek apakah barang ini masih bisa dipakai. Kalau masih bisa dipakai, kalau bisa diservis, kita servis. Kalau nggak bisa, ya udah apa boleh buat, kita harus ganti. Nah, ini perlu juga perencanaan di dalam kebutuhan pengadaan pengembangan sarana dan prasarana. Gitu ya, oke? Jelas ya? Nah, kita lanjut. Perencanaan pengadaan tanah, gedung, atau bangunan sekolah. Seperti dulu minggu yang kemarin saya sudah jelaskan. Nah, kita bahas kembali. Sarana tanah untuk bangunan menurut J. Udah kemarin deh kayaknya. Kita udah jelaskan. Oke, kita lanjut aja. Udah semuanya. Yang penting Anda mengerti, terletak di suatu lingkungan yang banyak hubungan dengan kepentingan pendidikan. Nah, udah kemarin yang kita ulang lagi. Ya, contohnya apa? Terletak di suatu lingkungan yang banyak hubungan dengan kepentingan pendidikan. Nah, tentunya juga lain juga dengan hubungan pendidikannya aja, tapi ada dengan hubungan masyarakat. Ya, kalau kita bangun gedung, misalkan tidak ada sarana pendidikan, ada semuanya ada, tapi masyarakatnya tidak ada. Nah, siapa yang sekolah? Nah, dia ke sekolah kan ditinggalkan.
jadi sekolah hantu. Nah, jadi kita ini terletak di suatu lingkungan yang banyak hubungan, kepentingan pendidikan, dan juga ada di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang kayak apa? Tentunya masyarakat yang mau ya dan peduli dengan lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah, dan juga mau anak-anaknya bersekolah. Mudah-mudahan ya nanti di lingkungan kita sudah menjadi orang-orang yang mau atau peduli dengan sekolah, baik itu orang tuanya maupun anaknya sendiri. Oke, hanya itu. Tidak merupakan tanah yang konstruksinya adalah hasil buatan. Nah, artinya tanah yang konstruksinya labil, tidak hasil buatan. Artinya apa? Hasil urugan segala macam ya. Jadi tanah yang kalau orang kita bilang mah tanah darat, gitu ya. Jangan hasil dari urugan. Ya, kalau urugannya langsung digiling dengan mesin giling, ya. Kalau hanya dengan diuruk dengan asal aja dengan sampah kan bisa meledos, bisa ambles itu bangunan gedung. Akhirnya kan membahayakan juga baik guru sekolah, ya, siswanya juga kurang nyaman. Kita lagi belajar, gedungnya meledos. Oke, seperti itu. Waktu minggu kemarin juga kita sudah bahas. Tidak merupakan tanah yang kontennya adalah tanah buatan tadi udah. Perencanaan pengadaan. Nah, ini membuat rencana pengadaan tanah ya, di mana letaknya, lokasinya, luasnya berapa? Ya, tadi itu lokasinya di mana? Oke, kemarin kita sudah bahas. Kita lanjut. Perencanaan pengadaan bangunan gedung sekolah. Udah, kemarin kita udah bahas juga. Kita lanjut aja. Lanjut. Perencanaan pembangunan sekolah, prosedur. Kita lihat prosedur perencanaan pembangunan bangunan sekolah. Itu yaitu melakukan survei. Kita survei dulu. Kalau kita mau bangun gedung, kita survei dulu. Jangankan untuk sekolah yang banyak masyarakat, ya, yang di tempatnya orang banyak. Nah, kalau kita mau membangun gedung, rumah pun harus kita survei dulu. Pertama, struktur tanahnya bagaimana, labil apa enggak, tanah yang longsor apa enggak, terutama tanah itu tanah sengketa enggak. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Jangan kita udah tempat tinggal, kita udah jadikan gedung sekolah, tanah itu sengketa. Nah, itu perlu kita perhatikan juga di dalam membangun sarana dan sarana, baik itu sarana tempat tinggal maupun sarana pendidikan. Kenapa? Karena sarana semuanya itu yang ada, baik itu tempat tinggal maupun sarana pendidikan, kita pakai untuk selamanya, selagi masih hayat di kandung badan. Oke ya Mas? Mbak, oke kita lanjut. Melakukan survei dengan bangunan sekolah yang akan dibangun, yang meliputi fungsi bangunan. Ya, kita gunakan bangunnya, fungsinya berfungsi untuk apa? Apakah untuk pendidikan? Apakah untuk sarana kesehatan, puskesmas? Nah, tentunya yang kita bicarakan adalah sarana pendidikan, yaitu tentunya untuk gedung sekolah. Tapi bagus juga kalau memang dengan di sekeliling kita membangun gedung sekolah misalkan, yaitu baik madrasah segala macam ya, yang penting sarana pendidikan. Tapi kalau dibarengi juga dengan berdampingan dengan sarana kesehatan, ya bagus. Contoh di situ ada puskesmas, ya, ada klinik, kan enak. Ada juga misalkan sarana umum yang lain, sarana keamanan, gedung pemerintah, misalkan banyak sekali yang lebih enak gitu. Apalagi satu komplek di situ, tapi tempatnya berpisah agar jauhan, jangan mepet, mengganggu nantinya. Nah, ada gedung pemerintah, apakah kelurahan, ada sarana kesehatan, puskesmas, ya seperti itu enak itu kita. Di depan jalan raya, sarana angkutannya juga ada, enak, benar kita sekolah itu nyaman.
Nah, bagaimana Pak kalau saya kan bawa motor? Ya bawa motor emang nggak perlu jalan raya. Nah, seperti itu. Nah, fungsi bangunan untuk apa? Jumlah pemakai baik pegawai, guru, dan nah kita lihat berapa sekolah kita ini daya tampungnya, jumlah pemakainya berapa. Misalkan kita satu ruang ada berapa orang. Nah, kalau kebanyakan juga kurang bagus, jubel. Pada jubel-jubel kan kalau bahasa kita jubel itu persis kayak cendol gitu, kayak cendol di serong. Nah, numpuk semua. Nah, jumlah pemakai, ya, berapa orang setiap kelasnya. Nah, baik itu pegawai, guru, dan siswa. Kita lanjut, yuk sampai di sini. Ada yang mau tanya? Nggak usah. Nah, kita jelaskan. Program pendidikan atau kurikulum. Nah, kita udah jelas ada itu program. Ya, program kurikulumnya ada. Program kurikulumnya, programnya ada. Kapan kita meet, kapan penerimaan siswa baru, kapan ujian. Nah, udah tersusun kalau kita lihat di program pendidikan. Kurikulumnya ada. Kita gunakan kurikulum 2013. Kalau tidak percaya, tanyakan bagian kurikulum yaitu Pak Hudori. Nah, seperti itu. Ada jenis dan jumlah alat atau perabot yang akan ditempatkan pada gedung sekolah. Ya, tentunya kita lihat di mana ada tempatnya. Tentunya ada tempatnya sarananya itu. Misalnya kita tempatkan ada lab TKJ, ada MM, ada RPL, ada AP, masing-masing ada tempatnya. Di mana tempatkan? No, di atas di lantai 2. Ya, kalau nggak tahu, Anda di lantai 2. Nah, itu tempatnya alat-alat atau perabot yang akan ditempatkan, contoh komputer di lantai 2. Bagaimana perabot yang digunakan yang di bawah? Nah, itu khusus untuk TU. Kita lihat perabot nih di perpus. Ya, kita lihat aja nanti kalau Anda datang sekolah ya karena Anda udah 1 tahun mungkin nih ya belum ke sekolah ya karena dalam keadaan pandemik ini nggak mungkin kita. Oke, kita lanjut ya. Kemarin nih kita evaluasi aja. Kemarin kayaknya kita udah bahas tuh. Kita lanjut. Ini udah tadi. Nah, itu kemarin kita bahas ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang belum. Penataan sarana dan prasarana pendidikan. Penataan ruang dan bangunan sekolah hendaknya dipertimbangkan ya, hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lain yang letaknya tergantung pada kurikulum yang berlaku. Ya. Itu. Gimana kita tempatkan? Ya sesuai dengan keadaan yang ada. Nanti semuanya itu ya bagian kurikulum yang mengatur ya kapan kita harus gunakan ini. Itu katanya penataan ruangan. Di mana RPL ini semuanya pun ya ada di kurikulum yang mengatur RPL ada di mana, AP di mana, masing-masing jurusannya gitu ya. Itu semuanya itu ada udah. Kita lanjut. Tata perabot sekolah mencakup pengaturan barang-barang yang dipergunakan oleh sekolah. Nah, tata perabot ya kita sesuaikan. Nah, bagaimana naruh perabot? Nah, ini kita lihat perpustakaan ya khusus. Kita lihat perabotnya di mana tempatnya, mejanya, raknya yang kayak apa sih? Nah, itu yang tidak berjendela, tidak berkaca. Tujuannya apa sih? Perpus dibuat seperti itu. Nah, tujuannya memudahkan kita mencari buku yang kita gunakan. Mencari buku yang akan kita gunakan. Misalnya OTKP, di situ ada buku administrasi kepegawaian, tata kelola administrasi kepegawaian. Kelas 10, nggak ada kelas 10. Kelas 11, nah ada di situ, Anda tinggal cari. Nah, ada namanya, ada mereknya di situ ya. Jadi Anda tinggal tanyakan aja ke pengurus perpus ya. Sehingga menimbulkan kesan konstruksi yang baik pada kegiatan pendidikan dengan
Ya, pendidikan dengan harus memperhatikan satu, perbandingan antara luas lantai dan ukuran perabot yang akan dipakai dalam ruangan tersebut. Oh, kita gitu. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita mencari, kita jalan kemana kesana kemari untuk mencari buku ada tuh, karena ada ruang atau tempat kita berjalan untuk mencari, ada sekat-sekat yang kita butuhkan, yaitu ada sekat kita mencari buku-buku, artinya ada jalan gitu, jalan kita buat mencari buku, ya. Kita lanjut ya. B, kelonggaran jarak dinding kiri kanan tuh udah jelas tuh, kita lihat tuh di, kalau Anda mau jalan itu melihat tuh di kelas, di perpustakaan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya? Nah, saya hari ini tidak memberikan tugas dulu untuk kalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.